pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melangkah di hari yang baru ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Ayo Belajar Konsisten. Saudara, seringkali kita anak-anak Tuhan atau orang percaya yang hanya pandai memulai sesuatu, tetapi tidak banyak yang konsisten untuk menyelesaikan apa yang sudah kita bangun. Ibaratnya saudara, semangat di awal saja, tapi setelahnya itu kendor. Tanpa konsistensi, kita tidak bisa membangun apa-apa dalam hidup kita. Tanpa konsistensi, apapun yang sudah kita bangun tidak akan terjadi, saudara. Konsistensi merupakan peranan yang sangat penting dalam kita membangun sesuatu sesuai dengan tujuan hidup kita. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat ini saudara diawali dengan kata, janganlah kita jemu-jemu. Ketika berbicara tentang konsistensi dalam mengerjakan sesuatu, kita harus melakukannya dengan semangat dan sukacita. Ketika kita berbuat baik sama orang dan mungkin perbuatan baik itu tidak diterima sama orang itu, saudara. Kita merasa kecewa akan hal itu. Tetapi saudara, Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak jemu-jemu untuk selalu berbuat baik. Sekalipun itu sangat mengecewakan, saudara. Kita terus harus berjuang akan hal itu, saudara. Yang mau saya bagikan adalah tidak konsisten itu merupakan kelemahan yang harus kita kalahkan, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Konsistensi itu saudara merupakan sesuatu yang harus kita latih, kita bangun dalam hidup kita. Banyak orang yang tidak konsisten, biasanya itu ketika kita lagi happy, kita akan kerja itu sungguh-sungguh. Ketika kita lagi gak happy, maka kita akan kerja asal-asalan gitu ya. Kita perlu melatih diri kita dan kita harus menguasai diri kita untuk tubuh kita ini melakukan apa yang kita suruh. Nah, butuh waktu untuk melatih diri, saudara. Supaya kita ini konsisten. Dengan cara apa, saudara? Yang pertama, melatih diri kita untuk tekun. Tekun untuk membangun kebiasaan. Saudara, untuk melakukan kebiasaan ini biasanya kita harus melakukan sesuatu hal itu 2 kali lipatnya supaya membangun kebiasaan dalam diri kita, saudara. Contoh hal kecil, buang sampah pada tempatnya, konsisten menjaga kebersihan. Itu saudara, kayak kita ini memang butuh untuk dilatih, untuk melakukan hal itu. Yang kedua, saudara, kita harus memaksa diri kita ini untuk keluar dari rasa nyaman. Kita semua pasti punya rasa malas tentunya, saudara. Dan penyebab orang tidak konsisten adalah tidak punya tujuan hidup. Tidak bisa fokus ya. Terlalu banyak keinginan. Maunya serba bisa. Mau mengerjakan semuanya sendiri. Mudah menyerah. Tidak bisa dipercaya atau malas
dan sebagainya, saudara. Saudara, kita harus berusaha untuk mengalahkan itu semua dan mulai membangun konsisten dalam diri kita sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa memiliki tujuan yang jelas? Nah, kita harus bertanya sama Tuhan, Sang Pencipta kita, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Saudara, saya belajar begini. Segala sesuatu kalau kita bangun dalam hidup kita, kalau itu bukan visi dari Tuhan, kita nggak akan punya pegangan, saudara. Karena kita tahu kalau ini dari Tuhan, kita akan berjuang mati-matian dengan apapun resikonya, bukan? Apapun itu kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap melekat pada sumber hidup kita. Karena apa, saudara? Tuhan itu sumber inspirasi dan kekuatan bagi setiap kita. Dalam kita menjalani hidup ini, jangan sekali-kali kita itu meninggalkan Tuhan, saudara. Kita harus tetap setia sampai akhir dan berharap hanya sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap berdoa dan bawa segala sesuatu yang jadi pergumulan kita, jadi tantangan kita, hal-hal yang mungkin berat dalam hidup, maupun rencana-rencana yang mau kita lakukan, selalu datang sama Tuhan. Satu hal pada pagi hari ini yang saya mau tekankan, bahwa percayalah saudara, ketika kita dapat melekat sama Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak akan punya kekuatan untuk bertahan. Tuhan itu sumber segala inspirasi. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kehabisan ide, tidak akan kehabisan energi, saudara. Selalu semangat untuk mengerjakan apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mulai belajar untuk konsisten dalam apapun juga. Dan percayalah, Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita. Orang yang mau dan terus untuk belajar. Haleluya, mari kita sepakat berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bangga dan kami mau untuk belajar konsisten tentang apapun rencana yang sudah Tuhan persiapkan buat kebaikan kami. Kami percaya mujizat itu nyata bagi setiap kami dan kami sudah menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.